Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aini Rifkiyah, Prodi PAI kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perbandingan madhab dengan tema jendela madhab Imam Syafi'i. Ini peta konsep tentang jendela madhab Imam Syafi'i. Tidak kelihatan dengan jelas ya. Nanti saya jadikan background biar tulisannya kelihatan dengan jelas. Yang pertama akan saya bahas ialah mengenai biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari madhab Syafi'i. Ia masih kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan madhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi Al-Quraisy. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang berpendapat di Asqalan dekat Gaza. Pendidikan Imam Syafi'i. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu. Ketika ayahnya meninggal, sejak kecil Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya yang bernama Fatimah, Imam Syafi'i mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji yang merupakan ahli fikih di Mekah pada tahun 780. Ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri madhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun ia ditangkap oleh polisi kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beruntung ia mampu membela diri dan akhirnya dilepaskan kemudian pindah ke Baghdad pada tahun 801 untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk memulai merintis madhabnya sendiri, yakni madhab Syafi'i. Selama mengembangkan madhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fiqh yang berjudul Ar-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan madhab Qadim, karena tidak mau lagi berurusan dengan kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 816. Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan madhabnya yang didasarkan pada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat, dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Beberapa murid Imam Syafi'i ialah Ahmad bin Hambal, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafrani, Ishaq bin Rahawi, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Al-Qalbi. Imam Syafi'i wafat di Mesir. Imam Syafi'i diketahui mempunyai beberapa murid seperti Abu Ya'qub
Al-Buaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i juga banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau lebih dikenal dengan madhab jadid. Fatwa revisinya tersebut dicantumkan dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Seiring berjalannya waktu, madhab Syafi'i menyebar dari Mesir, kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni. Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 821 Masehi. Karya Imam Syafi'i, yang pertama yang kedua Ar-Risalah, yang ketiga Al-Hujjah, yang keempat Musnad Asy-Syafi'i, yang kelima Al-Sunan Al-Mathur, yang keenam Jama' Al-Ilm. Kasus yang pernah didapat oleh Imam Syafi'i ialah ditangkapnya Imam Syafi'i pada kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, penolakan Imam Syafi'i terhadap ihtisan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam. Penerapan madhab Syafi'i ada di berbagai negara, yaitu Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Palestina, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Kitab Imam Syafi'i yang dikaji di pesantren yaitu kitab besar yang berjilid-jilid yang diberi nama Al-Um. Namun kitab Al-Um ini kemudian disyarahi oleh beberapa ulama dan menjadi nama kitab Nihayatu Al-Muhtaj yang disyarahi oleh Imam Romli. Sebetulnya masih banyak lagi silsilah kitab yang biasa santri di pesantren kaji. Di atas ini baru silsilah kitab dari segi fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.